Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Selamat datang di acara kajian tasawuf. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dibersamai oleh guru kita Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Assalamualaikum Habib. Insyaallah baru pulang dari Jordan ini, Masya Allah, bersama Sidil Habib Umar ya Habib ya. Di sana situasi pandangan masyarakat sana sama Palestina gimana Habib? Luar biasa, Habib. Banyak sini. Masya Allah, sangat antusias. Mhm. Dan emang kan Deket ya? deket dari ibu kota Amman itu, Jordan, ke Masjidil Aqsa cuma 30 km. Oh iya Habib? Masya Allah. Makanya Habib, deket banget. Tapi kemarin mereka sempat diserang ya sama Zionis ya, gara-gara bela Palestina. Ada sih, ada tekanan. Masya Allah. Waktu masa-masa kita di sana masih hudnah. Apa ya, Pak, bahasa kita? Hudnah itu apa? Genjatan senjata. Oh, Iya kan? masih aman lagi ya? genjatan senjata. Mungkin genjatan senjata kan Habib Mustafa kesana. Jadi genjatan senjata ya, Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Acara apa Habib di Jordan itu? Itu ya acara tahunan Habib. Ada acaranya Habib Umar di sana. Kalau bahasa kita hawal ya, peringatan peristiwa perang Mu'tah. Yang gugur di situ Sayyidina Zaid bin Haritha, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Thalib, sama Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Masya Allah. Sayyidina Ja'far ini sepupu bagian lima. Iya, sepupu Nabi SAW, kakaknya Sayyidina Ali. Iya kan? Oh kakaknya. Kakaknya Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Zaid bin Haritha yang menemani baginda Nabi ke Taif. Betul, yang namanya di Quran. Alam qadha Zaidun Minha. wa Itu semua syahid di situ Habib. semua syahid Dimakamkan di situ. dimakamkan di situ. Oh, Di Karak namanya, di daerahnya masih ini masih terlihat ini padang perang Mu'tahnya, di mana pasukan muslimin, wahadah. Luar biasa. Yang panglima perang terakhir Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Dan juga beliau gugur, baru tuh naik Sayyidina Khalid bin Walid. Masya Allah. Tapi pohonnya masih ada katanya. Nah itu pohon sahabat ya, masih ada di Bukit Awiyah itu. Itu lumayan jauh, 3 jam dari ibu kota Amman itu. Itu pohon kisahnya gimana Habib? Oh itu ajib Habib. Orang sana bilang kan ada kan itu yang nyeritainnya. Ada pohon umurnya hampir 2000 tahun itu, yang pohon itu. Emang pohon langka, jenis pohonnya pohon langka. Dan dalam ceritanya kan, ini banyak ceritanya di Subul Huda wa Rasyad atau di Ibn Hisham juga. Pas Nabi SAW lagi berjalan ke Syam yang pada umur 12 tahun itu sama aminya kan. Nanti berteduh di bawah pohon itu. Yang ketemu sama Rahib Bahiro. Ya, Bahiro. Lihat di situ. Dan subhanallah, di pohon itu ada satu ranting yang tadinya tuh ke atas. Waktu Nabi SAW datang ke situ, itu turun ranting itu. Dan itu sampai sekarang masih ada bekasnya. Ini benar nih, kelihatan banget tadinya ke atas, kemudian turun begini untuk menaungi Nabi SAW. Wah, kelihatan. Bentuknya agak begitu ya? Iya, agak begini. Oh, ajib. Pohon tuh luar biasa. Jadi pohon itu bisa disebut sahabat ya? Karena tinggal sama, maksudnya hidup di zaman bagian masa sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan bertemu sama bagian masa. Dan tentunya karena makhluk hidup juga bertasbih, beriman kepada Allah. Ya, benar kalau dikatakan itu adalah pohon sahabat. Pohon sahabat ya. Tempat-tempat bersejarah banyak di sana. Ada perang ini juga, perang Yarmuk. Perang Yarmuk tuh kemenangan muslimin pertama atas kaum Romawi. Itu di zaman Sayyidina Umar. Itu ada juga tuh bekasnya gimana, dan yang wafat di situ Sayyidina Ikrimah dan juga Amir bin Waqqas, dan juga antum kalau baca ini sejarah-sejarah di zaman Sayyidina Umar ada ta'un. Kayak kemarin virus gitu kan. Pandemi. Yeah. Banyak yang wafat dalam ta'un itu. Ta'un Amwas namanya. Di sana tuh Amwas tuh. Daerah Palestina sebenarnya Amwas tuh. Itu banyak sahabat yang gugur di situ gara-gara tahun itu. Abu Ubaidah. Jadi banyak makam sahabat di sana. Ada makam Anbiya juga banyak. Nabi Saleh di situ juga ya. Wallahi ada khilaf kan Nabi Saleh. Kan ada rumah-rumah yang di Batu itu. Madain Saleh ya, kayak Petra gitu. Ada yang bilang di situ, ada yang bilang Saudi itu ya. Ada, betul. Di Madain Saleh. Ada Nabi Syuaib. Juga Nabi Uzair.
qalatil yahudu Uzairun bin Allah. Nah itu ada di situ. Nabi Yusha' bin Nun, fata Musa. Qala Musa li fatahu in fatani. Yusha' bin Nun. Dalam riwayat juga ada Ashabul Kahf di situ. Ada beberapa versi kan banyak kan. Ashabul Kahfi di mana ya, di antaranya di situ. Yusha' bin Nun ini orang yang menemani Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Khidir. Betul. Masya Allah. Nah. Wah, negeri bersejarah betul ya Jordan. Juga ada nih. Nah, ini ajib nih. Waktu Nabi Musa alaihissalam gimana ceritanya beliau ketemu sama Nabi Syuaib dan dinikahkan sama putrinya. Kan Nabi Musa ketika melihat orang lagi ngantri, ya kan? Wajada mindu wala mawarda ma Amadian, ya kan? Ma Amadian ada itu tempatnya, masih ada sumurnya, masih ada. Sumurnya yang Nabi Musa ketemu sama dua putrinya Nabi Syuaib lagi ngantri. Lanasqi wa abuna syekhun kabir. Ya kan? Oh iya. Nah, yang Nabi Musa ketemu Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib. Di situ ketemu anaknya Nabi Syuaib. Yang di situ muncul satu wirid doa buat kaum jomblo. Nah, betul itu. Rabbi ini lama anzalta ilayya min khairin bagi. Nah, itu di situ ya. Masih ada itu. Masih ada. Itu sumbernya masih ada. Sumber masih ada. Oh, Masya Allah. Oh, berarti Nabi Musa kabur dari Mesir ke Jordan ya? Jauh juga gitu. Lumayan, betul. Dulu Nabi Syuaib memang tinggal di situ, daerah situ. Di Syam, ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, seminggu itu Habib ya. Keliling semua itu ya. Datang bersama Habib Umar Habib. Iya, juga ada Habib buat daurah kan di sana. Daurah itu ngaji kitab, khatam kitab. Oh ya, pagi siang malam. Kitab apa yang dihatamkan? Kemarin tuh namanya Silatul Al-Ahl wal Agarib. Karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tentang keluarga. Nah, itu tentang sebagian hukum-hukum fikih, ringkasan Ihya Ulumuddin. Oh, itu ringkasan. Bab nikah. Bab bukan semuanya. Ya? Bab ibadat, muamalat, sama munjiat dan muhlikat. Tapi sangat-sangat ringkas. Kalangan beliau sendiri. Kalangan beliau. Abdullah bin Tahir. Masya Allah. Ala kulli hal Habib. Allah barik. Aji Habib, semoga Allah SWT berkahi perjalanan Habib. Barangkali bisa dicipratkan keberkahan kemarin dibagi ke kita di sini Habib, cerita-ceritanya. Masya Allah, jazakumullah khair Habib. Habib, kita hari ini akan bahas apa dari kitab Bidayatul Hidayah? Insya Allah hari ini kita masih bahas masalah adab dukhulul khala. Adab masuk kamar mandi. Dan apa yang semestinya kita jaga adab kita ketika masuk kamar mandi. Ini kan ceritakan Imam Ghazali dalam bab taat ini beliau menyusun sesuai tertib manusia bangun tidur. Episode atau pertemuan kali ini Habib, kita akan membahas bab Allah Habib. Iya Habib, marhaba. Kita akan melanjutkan Habib ya, melanjutkan pembahasan tentang adab berwudu. Adab wudu. Setelah kita bahas awal-awal tuh adab bangun tidur, habis itu adab berpakaian, adab ke kamar mandi, adab beristinja, habis itu berwudu. Marhaba. Adab berwudu bab 2 ya. Bab 2 sekarang. Sekarang ada mukadimah ya. Masyaallah, alhamdulillah insyaallah. Karena kayak seperti yang Habib sempat sampaikan juga, wudu ini penting. Kadang-kadang orang muji seseorang, oh fulan ini qad ahsanal wudu. Fulan ini adalah orang yang wudunya baik. Ketika wudunya baik, sholatnya juga pasti baik insyaallah. Ketika sholatnya baik, maka kehidupannya juga baik insyaallah. Hal yang barangkali diremehkan oleh banyak orang, tapi ini adalah hal yang sangat amat penting ya Bib. Bagaimana kita menjaga wudu kita Bib. Menjaga wudu agar tetap toharoh, atau menjaga wudu gimana kesempurnaan wudunya, insyaallah. Jazakumullah khair. Insyaallah kita akan membahas tentang hal itu. Ikhwan akhwat, bagi yang ingin bertanya, silahkan ikhwan akhwat kirimkan pertanyaan Anda di 08111 999 720. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran dari Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab tentang adab berwudu. Tafadhal Habib. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil haniya wa hab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ikhwani, kita akan membahas adabul wudu pada pertemuan kali ini. Yang kedua, yang sempat kita bahas awal-awal tentang perihal adabul wudu, mempersiapkan diri untuk berwudu, mulai dari mempersiapkan siwak dan cara menggunakan siwak, wahakadha ikhwan, dan keutamaan siwak itu. Setelah kita bersiwak sebelum berwudu, seyogyanya kita memulai dengan siwak. Teman, sebelum berwudu, sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum ngaji, sebelum tidur, bangun tidur, semuanya itu disunahkan siwak ikhwan. Nah, setelah kita bersiwak untuk berwudu, maka apa? Thumma jlis lil wudu'i mustaqbilal qiblah. Di sini beliau berkata, kemudian duduklah untuk berwudu. Nah, memang jadi sunnah kalau wudu tuh sunnah duduk. Sunnahnya duduk ya. Sunnahnya duduk. Kalau nggak ada tempat duduk di masjid itu. Nah, itu dia tuh. Sebenarnya ya sunnah kan ya. Kalau berdiri pun nggak apa-apa. Wah, kata. Tapi memang kalau bisa ada kesempatan bisa duduk, duduk. Sekiranya tempatnya aman dan nyaman dan nggak kecipratan gitu ya, nggak basah kuyup gitu. Dan kalau itu dia, kalau duduk tuh resikonya basah kuyup kan ya. Gimana caranya? Nah itu dia, di sebagian masjid itu ada kayak apa ya, kayak bangku kecil gitu ya, ataupun kayak semen gitu, tempat kita jongkok, tempat kita wudu, itu enak tuh begitu. Biasanya semennya basah, kalau itu juga basah. Dilap dulu deh. Dilapin dulu semennya. Jadi lebih nyaman berdiri. Cuman kalau nyaman-nyamanan mungkin sebagian orang lebih nyaman berdiri. Tapi secara faedah dari duduk itu apa? Wallahi emang dari segi sunnahnya memang sunnah duduk. Begini, kalau mandi kita disunahkan berdiri. Kalau wudu kita disunahkan untuk wudu, untuk duduk. Karena memang dari segi faedah untuk sunnahnya kita lebih bisa sempurna berwudu, Habib. Betul, pelan-pelan satu-satu untuk mentakhlil, menyelang-nyelangin antara kaki itu lebih nyaman kalau berwudu. Jadi nggak takut jatuh. Wah, kalau mandi sunnahnya berdiri. Sekarang dibalik kan jadinya. Kalau mandi disuruh gulingan gitu. Iya kan ya. Mandi gulingan di bathtub. Wudu disuruh berdiri. Nah, wah, sebetulnya mandi berdiri, wudunya duduk ya. Juga kalau ngusap muka jadi bisa ngalirin dari atas. Betul. Itu sunnah juga. Sunnah atau juga. Wajib ngalirin dari atas itu. Sunnah ya. Nah, dari mana aja sih boleh, tapi menurut sunnahnya mazhab Syafi'i ya, sunnahnya mulai dari atas. Begitu. Jadi, kenapa sunnah duduk? Karena lebih mudah kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah wudu lain. Betul, secara sempurna ya. Lebih nyaman, lebih nyantai jadi. Marhaba. Memang sunnah wudu. Majelis lil wudu, disunahkan duduk. Gal mustaqbilal qiblah. Nah, kalau bisa juga ngadep kiblat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau buat masjid ya, atau mau buat musholla, atau membuat pondok, atau buat rumah, seyogyanya untuk desainernya itu memperhatikan kiblatnya mana. Jadi selangnya di mana. Kalau bisa pas wudu ngadep kiblat. Kalau bisa. Berarti usahakan kerannya membelakangi kiblat. Betul. Oke. Oke, ngadep kiblat ala mawdi'in murtafi'in kay la yusibaka rasyash. Nah, ini dia. Katanya duduk. Untar cipratan dong, kata beliau. Makanya duduk di atas tempat yang agak tinggi. Jadi enggak kecipratan sama air. Wah, kata. Oke, sudah siap itu semua, duduk ngadep kiblat di tempat yang agak tinggi. Baru untuk mulai proses wudu ini mulai dengan doa. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu mulai dengan itu. Baca bismillah dulu, kemudian at-ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Rabbi a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hamazat. Hamzat itu artinya bisikan. Al-hamz, bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada kehadiran mereka, syaitan itu. Kenapa? Karena memang syaitan itu kan godain manusia. Bukan cuma di sholat, di wudhu pun mereka godain. Ketika kita berdoa dengan doa ini, insya Allah Allah Ta'ala jaga dari godaan syaitan.
Nah, makanya nggak sedikit kita lihat orang yang kalau wudhunya itu tapi was-was. Nah, lama wudhunya, berulang kali dibasuh muka. Kenapa? Aneh belum yakin ini basah. Padahal udah basah banget. Jadi wudhunya itu lama kayak mandi, basah kuyup. Kena ini di antara godaan syaitan tadi, godaan was-wasnya syaitan. Atau sebaliknya, buru-buru dia berwudu, banyak tempat yang masih kering. Ya juga sama, godaan syaitan juga. Akhirnya syaitan menggoda manusia, tidak luput manusia dari godaan syaitan. Kapanpun dan dimanapun. Pas dia lagi tidur, mau tidur, terutama pas saat-saat yang sangat riskan, seperti sakaratul maut. Wow, udah tuh. Makanya senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan itu. Di antaranya ketika wudhu ini. Ketika mulai dengan doa, habis itu ngapain? Semaghsil yadaika. Mulai dengan membasuh kedua telapak tangan. Oke. Qabla an tudkhilahumal ina. Sebelum kita masukkan, kalau gini, kalau kita mau wudhu di baldi, apa baldi ini? Baskom. Oke. Sebelum kita nyelupin tangan di situ, kalau bisa ambil pakai gayung dulu, cuci tangan di luar. Gitu. Jangan kita masukkan langsung ke baskom atau ke bak. Jangan langsung masukkan tangan ke bak. Cuci dulu di luar. Dan ada doanya di situ. Wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal baraka wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Baca doa. Ketika basuh tangan itu, kedua tangan. Allahumma inni as'aluka al-yumna, ya Allah aku minta kepadamu al-yumn. Al-yumn artinya al-khair, kebaikan dan keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka, dan aku berlindung kepadamu dari kecelakaan dan kebinasaan. Kenapa kita disuruh cuci tangan di luar ember? Sekalian aja belum nyelup di situ. Enggak. Ada hadis begini. Hadza ajib. Makanya ini perihal wajib indal Hanabilah. Nabi SAW bersabda, hadza fi marahu Imam Ahmad Hanbal. Idza bata ahadukum, bila mana kalian bermalam dan kemudian bangun, maka jangan kalian masukkan tangan kalian ke tempat air kecuali setelah membasuhnya 3 kali di luar. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena tidak tahu semalam tangannya kemana. Pas lagi tidur. Ngeri aja nyenggol tempat-tempat yang najis atau yang kotor gitu. Makanya jangan dicelupin ke dalam. Basuh dulu di luar. Walaupun nggak yakin, emang nggak yakin. Emang nggak ada yang najis, nggak ada. Tapi emang sunnahnya basuh di luar. Makanya dulu ada orang. Bahkan orang ini termasuk orang yang inilah yang sedikit banyak tahu ilmu. Dia agak ragu sama ini hadis. Emang kenapa tangan aneh semalam di mana? Aneh tahu tangan semalam di mana. Gitu. Dia protes. Itu problem tuh kalau orang memprotes ya. Pengen tahu sih bagus, tapi kalau biasanya ketulak ya. Iya. Sampai kalau menyalah-nyalakan itu bahaya, apalagi sama hadis atau sama Al-Qur'an. Itu bahaya sudah. Katanya enggak perlu. Aneh nyelupin aja ke dalam. Aneh tahu di mana semalam tangan aneh. Dibilang sama rekan-rekannya, enggak tahu, nanti mungkin aja semalam kalau orang dulu garuk-garuk kemana misalnya. Bisa jadi. Atau di ngoset WC tiba-tiba ngigo. Lagi ngigo kemana kali. Atau kalau orang dulu kan istinjanya pakai batu gitu, nggak pakai air seandainya. Bisa jadi kena najis. Iya betul. Wah kata, wah nggak tahu kemana. Nggak ada nggak gitu. Apa yang terjadi? Dia tidur malam tuh. Dalam cerita itu, pas dia bangun, Masyaallah afiyah, Allah ya'azukum, minta maaf apa. Pas dia bangun, tahu-tahu tangannya itu masuk ke dalam duburnya. Nangis dia minta maaf. Oh nggak bisa keluar? Nggak bisa keluar. Nah nggak dibilangin, nggak tahu di malam tangan itu kemana. Ini buktinya sekarang. Nasallallahu afiyah. Jadi sunnahnya pas mau wudu itu basuh tangan kan. Nah disunnahkan basuh tangan tuh jangan langsung nyelupin tangan ke ember, ke baldi, enggak, basuh di luar. Kalau wudunya pakai keran ya jelas banget, gampang itu kan. Nyalain keran langsung basuh tangan. Basuhnya segini toh sampai pergelangan tangan. Basuhnya bareng-bareng. Ada doanya. Kemudian ini di sini, "Tsumman wiraf al-hadats aw istibahat as-shalah." Kemudian kata Imam Ghazali, di sini kau niat. Loh, masa niat di sini? Kan masih banyak prosesnya nih. Entar belum ada kumur-kumur, belum ada masukin air ke hidung, baru entar basuh muka. Kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'iyah dan semua mazhab basuh muka hadza fard. Yang sebenarnya basuh muka nih mulainya. Betul. Semestinya niatnya di situ. Betul. Tapi di sini yang Ghazali menyebutkan niatnya itu dari sebelum basuh muka, dari pas basuh tangan tuh udah niat. Nah, gimana ceritanya? Nah, begini.
Ini pembahasan panjang di ilmu fikih. Dibilang kalau seandainya kita niat ketika basuh muka, nawaitu al-wudu, nawaitu rafa'al hadas. Jadi amal-amal yang sebelum basuh muka itu nggak dianggap wudu jadinya. Jadi sia-sia aja. Padahal itu sunnah. Oleh karena itu yang Ghazali bilang intinya dari awal. Nawaitu wudunya dari awal pas basuh tangan. Udah nawaitu wudu. Tapi niat ini jangan sampai hilang. Hadirin terus. Lagi niat wudu. Pas kumur-kumur. Sampai nyentuhnya air ke muka. Nah. Baru deh silahkan untuk hilang niat itu nggak apa-apa. Jadi berlangsung niat itu agak panjang. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Bidayah ini, mulai dari tangan, di sini mulainya pas kumur-kumur, pas masuk air ke hidung, sampai menyentuh air ke muka. Di sini masa-masa ini harus hadirin niat terus, agar terhitung ini daripada wudhu dapat pahala. Kata fuqahanya itu nggak mudah, agak susah. Jadi gimana solusinya? Solusinya niat 2 kali. Ya. Niat yang nawaitu fardhul wudu, nawaitu raf'al hadatsal asghar, itu ketika basuh muka. Nah, tapi gimana nih yang sebelumnya basuh mukanya? Enggak dianggap? Enggak, ada niat lagi. Nawaitu al-amala bi sunnatil wudu. Aku niat mengamalkan sunnah-sunnahnya wudu. Nah, ya sudah, silakan. Begitu. Itu jadi solusinya. Gitu. Jadi pas niat di sini ntar niatin ini emang sunnah-sunnah wudu, hadirin tuh niat. Ini emang nanti ngapain basuh tangan? Iya, emang ini sunnah wudu. Bukan basuh tangan karena habis makan tadi barusan. Bukan basuh tangan karena nonton. Enggak, emang ini sunnahnya wudu. Nah, begitu. Cukup itu hadir sudah dapat pahala. Kalau sunnah nawaitul wudu aja bisa. Bisa juga. Bisa. Nawaitul wudu aja bisa. Tapi Allahumma harus hadir nih. Hadir niat itu terus sampai basuh muka. Jangan sampai luput. Oke. Siap. Tapi kemungkinan luput emang ada, Bib? Ada. Contohnya nawaitul wudu. Udah di tengah-tengah diajak ngomong sama temannya contohnya. Gimana? Bekhair. Lupa tuh niat. Iya, siap. Pas di basuh muka udah nggak kebayang lagi. Enggak itu. Tahu ada pilpres. Nyoblos dulu. Kejauhan tuh. baru basuh muka. Masya Allah. Oh iya, jadi hadirin biar tidak putus niatnya. Iya. Siap. Nah, habis itu apa? Habis niat, nah makanya beliau bilang di sini orang yang beri anta'zuba niyatuka qabla ghaslil wajhi fala yasihhu wudu'uk. Nah, makanya dia bilang hadirin niatmu dan jangan sampai niat ini luput atau hilang darimu sebelum engkau membasuh muka. Bisa-bisa enggak sah ntar wudu'mu. Ya, kan kata beliau ini. Ini dibahas oleh fuqaha panjang bahasanya. Intinya ntar solusinya ada 2 niat. Niat nawaitul wudu atau nawaitul raf'al hadats itu ketika basuh muka. Sebelumnya niat al-amal bi sunnatil wudu. Nah, jadi oke. Habis itu apa? Oke, setelah basuh tangan, summa khudh gharfatan lifika wa tamadmad biha thalathan. Wa baligh. Oke, kemudian engkau ambil 1 cidukan. Ngapain? Masukkan ini ke mulutmu dan kumur-kumur. Gitu. Berapa? 3 kali. Beliau berkata, wa baligh fi raddil ma'il ghalsama. Nah, kalau bisa juga airnya itu bukan hanya di mulut saja, masuk sedikit ke tenggorokan. Sampai ghalsama. Apa kalau ghargharah itu? Kerongkongannya. Kerongkongan. Gitu. Nah, gitu. 3 kali. Kecuali illa an takuna shaim, kecuali kalau puasa. Nah, kalau puasa cukup di mulut aja. Jangan minum tadi. Keterentar ya. Iya, Bram ya. Kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali ya. La ilaha illallah. Masya Allah. Kalau orang yang nggak puasa, maka sunnah baginya membalaghah itu sampai ke kerongkongan itu disunahkan. Kalau yang lagi puasa, makruh. Sampai begini, cukup dia kumur-kumur aja. Kalau puasa kumur-kumur, kita suka was-was kayak masih ada air terus kita ludah, kayak masih ada air terus kita ludah. Itu gimana, Bib? Nggak apa-apa, masih Bib. Yang membatalkan tuh kalau seandainya kita yakin ada airnya. Tapi kalau hanya adem atau kayak ada rasa air, kayak ada masih kayak ada, itu nggak apa-apa, masih muskil. Nggak apa-apa ya. Nggak harus dibuang kok sebenarnya. Gitu. Atau jaga-jaga nggak usah kumur-kumur aja. Apa lebih baik apa enggak? Tetap sunnah kumur-kumur tetap, walaupun masih puasa. Sekedarnya aja ya kumur-kumur. Jangan terlalu kedalaman. Jangan terlalu dalam. Nanti sakit kalau terlalu dalam. Lanjut. Nah, pas kumur-kumur ini ada doanya, Bib. Di sini di kitab Bidayatul Hidayah ini beliau sebutkan setiap kita membasuh anggota tubuh itu yang wudu ini itu ada doa-doanya masing-masing. Pas kumur-kumur ada doanya, pas istinsyaq, pas basuh muka, tangan, semua ada doanya.
Ini masalah doa ini diperdebatkan oleh ulama hadis kita. Apakah emang ada sanadnya? Al-Imam Nawawi, ya, seperti di Minhajut Thalibin, beliau berpendapat ini nggak sunnah karena hadisnya tidak sahih. Doa-doa ini. Imam Rafi'i di kitabnya Muharrar menyebutkan doa-doa itu semua. Apa yang terjadi? Sama ulama-ulama hadis kita diperiksa lagi. Tahu-tahunya emang ada Habib sanadnya. Walaupun tidak sahih, tapi bisa sampai derajat hasan. Sanad doa-doa di wudu. Doa wudu. Okay. Nah, sampai derajat al-hasan. Dan juga ini kan termasuk fadhailul a'mal. Maka sangat dianjurkan untuk diamalkan. Maka jadi doa wudu itu bukan hanya di akhir wudu saja. Di setiap anggota tubuh yang kita basuh ketika wudu itu ada doanya masing-masing. Subhanallah, makanya dulu ada seorang dia pas ngaji Bidayatul Hidayah ini dihafalin dan diamalin ini. Jadi setiap dia berwudu dia apa namanya? Dia baca doa-doa ini. Terus gitu. Sampai dia ngaji fikih. Pas dia ngaji fikih, kitab Umdatus Salik, kan ringkasannya Minhajut Thalibin. Ada tuh. Dan tidak perlu disebutkan doa wudu karena itu la aslalaha. Enggak ada dalilnya. Shock Rijal nih. Hah? Masa enggak ada dalilnya? Lah ini gimana? Bidayatul Hidayah. Banyak doa wudu yang sudah bertahun-tahun dia amalkan. Bingung, agak terpukul dengan kalimat itu, dengan ibarahnya la aslalaha itu. Wah, subhanallah, ya kalau orang dapat perhatian ya beruntung ya dia. Jadi apa? Di malam itu dilihat Nabi Muhammad SAW berwudu, memperagakan wudu dan baca doa di mimpinya itu. Ajib. Walaupun sebenarnya mimpi itu nggak bisa dijadikan dalil kan ya. Tapi itu sebagai istiqnas. Wah, sudah alhamdulillah nggak peduli dengan ibarat la asalah itu. Sudah kok aku lihat sendiri. Tapi kalau tadi Habib sebut ada ulama hadis yang meneliti itu, ulama hadisnya siapa, Habib? Kalau bisa kita periksa misalnya. Wallahi yang anda ingat Bebe, Al-Imam Baihaqi. Yang Baihaqi yang menetapkan betul ada apa namanya ahadits yang ghasal al-a'dha. Hadza ajib. Al-Imam Baihaqi begini Bebe. Beliau ini kan bermadhab Syafi'i. Maka dia bilang kebanyakan ulama-ulama kita Imam Syafi'i mempunyai jasa atasnya. Karena mereka bermadhab. Kecuali Imam Baihaqi. Itu kebalik. Imam Syafi'i dan semua ulama Syafi'i berhutang jasa kepada Imam Baihaqi. Kenapa? Banyak dari permasalahan mazhab Syafi'i itu penetapan dalilnya datang dari Imam Baihaqi. Di antaranya ini. Di antaranya masalah ghusl al-a'dha. Kalau kita baca nanti akan kita baca bersama-sama ya Pak. Itu doa itu mengingatkan kita tentang makna wudu itu sendiri ya Bapak. Keren banget antum. Gimana kita ngingetin bahwa muka kita membasuh wajah itu kita lagi menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membasuh kepala kita sedang mengarahkan bahwa kepala kita ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika membasuh sini juga. Tangan juga. Tangan kan kita melakukan segala sesuatu kuasa kita dengan tangan. Kita doa waktu nanti akan diajarkan dibacakan oleh Habib. Ketika kita membasuh tangan kanan, kita doa ya Allah kasih kitabnya di tangan kanan. Jangan kasih tangan. Terus kaki juga. Jadi kita bisa lebih memaknai berwudu ketika memaknai, lebih merasapi. Tapi membacanya gimana? Karena itu kan doa cukup panjang ya. Apa dalam hati aja? Atau gimana? Ajib ini. Baca gimana? Kalau sudah hafal masih bisa lebih cepat pastinya bacanya. Tapi gimana kalau di kamar mandi ntar gimana itu bacanya? Nah begini. Kalau seandainya kita berwudu di tempatnya wudu, bukan di dalam kamar mandi, bisa kita lafalkan itu. Allahumma sholli wa barakatuh. Allahumma inna lawat dzikri waktu berkau sabit. Itu bisa kita baca. Tapi kalau di kamar mandi, di hati. Di hati nggak masalah ya? Di hati nggak masalah. Masih muskil. Nah, pas kumur-kumur tadi ada doanya, ada. Ini dia. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati dzikri. Ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Di antara kita memaknai makna kumur-kumur ini, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa melantunkan kitab-Mu dan banyak berzikir kepadamu. Kan pakai lisan itu. Nah, wa tsabbitni bil qaul, dan ya Allah tetapkanlah aku dengan perkataan yang tetap. Maksudnya la ilaha illallah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadikanlah la ilaha illallah tetap ada di lisanku dunia dan akhirat. Nah, gitu. Doa husnul khatimah ini. Pas kumur. Habis itu gal thumma khudh gharfatan li anfika wastanshiq biha thalathan. Nah, begini, Bib. Di sini kata Imam Ghazali,
Habis kumur-kumur, ambil lagi cidukan yang lain untuk istinsyaq, menghirup air ke hidung, memasukkan hidung. 3 kali juga. Wastanthir, kalau istinthar kebalikannya. Istinthar itu artinya mengeluarkan air dari hidung. Gitu. 3 kali juga kan ya. Ada doanya. Ada doa istinsyaq, ada doa istinthar. Oh. Ada lain doanya. Kapan tuh baca? Oh, ajib tuh. Kalau bisa sambil istinsyaq baca ini. Sebelumnya atau setelahnya? Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah kepadaku aromanya surga. Gitu. Wa anta anni rad, dalam keadaan engkau ridha kepadaku. Pas keluarin, besok baru baca doa. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada baunya neraka dan daripada tempat tinggal yang buruk, maksudnya neraka. Nah, gitu. Itu dia paling nih akhwat tuh. Itu dia paling ajib tuh, keren banget tuh. Nanti searching doa wudhu Imam Ghazali, cari di Google, boleh akhwat. Nah, di sini kan kata Imam Ghazali, jadi lain deh cidukan buat kumur-kumur 3 kali sama doanya, sama cidukan buat hirup air ke hidung 3 kali sama doanya, itu misah. Nah, di sini sebenarnya ada banyak metode. Yang ma'rufnya 3 metode. Di antaranya ini yang beliau bilang. Jadi ada berapa cidukan? 6 cidukan berarti. 3 cidukan buat mulut, selesai mulut selesai. 3 cidukan buat hidung, berpisah. Ada yang bilang metode yang kedua, enggak perlu 3 cidukan, enggak perlu 6 cidukan, cuma 2 cidukan aja. Kok bisa? 1, tapi 1 ini buat kumur 3 kali. Deh, satu kan tuh ya. Satu lagi buat istinsyaq 3 kali. Nah, berarti cuma 2 cidukan. Tapi yang mu'tamadnya metode yang ketiga. Agak susah nih, tapi memang itu mu'tamad, itu yang banyak hadisnya. Gimana? Begini caranya, 3 cidukan. Setiap cidukan itu Beb, gabungan antara kumur-kumur dan hidung. Iya. Jadi begini, pakai 1 tadi. 1 kumur setengah. Misalnya setengah nih kan ya. Setengahnya ini buat hidung. Itu 3 kali begitu buat. Iya betul, 3 kali gitu. Berarti 3 cidukan, setiap cidukannya setengah buat kumur-kumur, setengah buat hidung. Nah, itu yang paling afdol caranya. Tapi itu cepat kan, Beb? Jadi nggak sempet doa dong. Bisa Beb. Bisa. Dalam hati aja. Dalam hati bisa, atau dilafalkan nggak bisa. Sebelumnya contohnya, Allahumma a'inni ala tilawati dzikri Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasat sabit biqauli sabit wa idin akhirah. Selesai kan, masih setengah nih. Baru Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Hirup. Pas keluarin wa a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Gitu. Masya Allah. Ini agak lama ya kalau seandainya kita baru-baru mengamalkan ini, tapi nikmat, bener nikmat, kita bisa meresapi, apalagi tahu artinya gitu. Meresapi, oh begini maknanya wudhu tuh. Jadi indah wudhu itu. Bukan cuma asal basah aja. Enggak, makna yang meresapi itu indah. Ala kulli hal. Apa tadi? Istinsyaq 3 kali dan mengeluarkannya istinthar 3 kali. Memang di sini kita disunahkan untuk membersihkan hidung. Jadi bersih itu hidung tuh. Oke. Gal wa khudh gharfatan liwajhik, baru sekarang baru masuk muka. Nah, beliau berkata, "Summa khudh gharfatan liwajhik", ambil cidukan untuk wajahmu. Bagaimana caranya? Faghsil biha min mubtada'i tasthihil jabha ila muntaha ma yuqbilu min adh-dhaqni fi at-tul wa min al-udhun ila al-udhun fil 'ard. Oke. Sampaikan air, kata beliau, mulainya dari atas. Ya kan sunnahnya dari atas ya. Ada yang bilang mulai dari bawah sunnahnya, tapi enggak, mu'tamadnya memang dari atas. Baik. Batasan muka dari mana ke mana? Oke. Yang wajib dibasuh mulainya itu dari tempat normalnya tempat tumbuh rambut. Gitu. Dan normal ya. Bukan orang yang profesor, bukan. Apa kalau bahasanya? Yang rontok rambutnya itu. Botak depan. Botak depan. Profesor. Nah, kalau profesor gimana, Bib? Masa dia sampai dari sini nih? Makanya kan. Berarti apa namanya? Yang normalnya berarti. Normalnya manusia gimana? Umumnya di sini, segitu. Walaupun dia numbuhnya di sini contohnya. Normalnya di sini, sudah dari sini berarti. Oke, siap. Ini kan sampai mana? Sampai ke dagu. Dagu yang depan saja. Gitu. Yang dalam sini enggak wajib. Sunnah tadi.
yang panjangnya begini, set, gitu. Lebarnya dari telinga ke telinga, dari telinga sampai ke telinga. Nah, telinga yang wajib ini, Bib. Telinga ini nggak wajib membasuhkan, nggak masuk dalam kategori muka telinga. Atau daun telinga kecil nih, anak telinga. Kalau bahasa Arabnya uwatan, uwatadul udhun. Ini juga nggak masuk wajah. Jadi wajah itu cuma segini saja. Ini nggak masuk. Tapi sunnah dibasuh. Sunnah dibasuh. Sampai gitu ya. Sampai semuanya, seluruhnya. Telinga juga masuk. Tapi kalau masalah wajib nggak wajib. Dari telinga ke telinga. Makanya dikatakan begini, setiap sesuatu, kecuali yang segi 4, setiap sesuatu itu panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Ya nggak? Lebarnya kayak meja nih. Mana panjangnya? Panjangnya begini, lebarnya begini. Kecuali muka katanya. Lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Sini lebih Itu lebarnya itu. Oh iyalah, coba antum. Dari sini ke sini ada sejengkal bisa. Iya. Lah iya bener ya. Beloknya banyak ya. Beloknya banyak. Masya Allah. Karena melengkung ya. Betul. Nah, semua yang di muka itu wajib kena air. Bukan cuma wajib kena air, wajib mengalir air. Tapi juga jangan was-was juga pastinya. Ya, biasa aja lah. Wah, kata. Ada tempat-tempat yang harus diperhatikan. Beliau berkata di sini, wa awsilil ma ila maudi at-tahdhif. Oh, ini penting banget. Kata beliau, sampaikan air ke tempat tahdhif. Wa huwa ma ya'tadu nisa' tanhiyat asy-sya'r anhu. Ma baina ra'sil udhun ila zawiyatil jabin. A'ni ma yaqa' minhu fi jihatil wajh. Oke. Ada namanya tahdhif. Tahdhif itu apa? Apa kalau bahasa Indonesianya ini nih, daerah sini. Apa ya? Pelipis, bukan pelipis, apa namanya? Begini, nih daerah sini nih. Apa itu ya? Nah, ini nih. Rambut. Bukan Jambang. jambang kan di sini. Ini, yang atas sini nih. Oke. Nah, jangan lupa juga, sebagian daripada ini Habib, ini masuk ke wajah. Sebagian masuk ke kepala, yang ke kepala nggak wajib. Rambut gitu, nggak wajib masuk ketika masukkan. Ketika batasan rambut sini, begini. Nah, sebagian batasan rambut itu masuk ke wajah, jadi wajah dibasuh. Gimana patokannya? Begini, kata ulamanya, mudah ini. Kalau kita ambil, kalau seandainya ada benang, engkau bisa ukur. Ini terutama bagi perempuan, kan perempuan rambut panjang tuh. Makanya kadang-kadang kita lihat ibu-ibu tuh digini-giniin rambutnya sebelum wudu. Pernah lihat nggak tuh? Umi-umi biasa gitu kan ya, diginiin. Kenapa digituin? Emang ada pembahasan di fikih itu. Jadi kalau saat untuk mengetahui rambut mana yang harus dibasuh ketika basuh muka dan rambut mana yang nggak wajib dibasuh ketika basuh muka ya. Kalau mau tahu detailnya bisa ambil benang tuh. Satunya letakkan di sini di atas telinga. Di sini, bukan di bawah, di atas sini. Satunya lagi letakkan di tempat pertama numbuhnya di atas atasnya, dahi. Pertama numbuhnya rambut. Rata. Nah, yang di bawah benang itu wajah. Oh, jadi yang wajib kena apa namanya? Betul. Kena basuh muka itu adalah di antara telinga dan batas atas ya. Kalau sejajar gitu ya. Yang radio gitu. Gimana ya jelasinnya? Jadi di atas telinga kita itu ada bagian rambut sampai dahi yang ketika kita membasuh muka itu harus kena. Harus kena. Panjang, walaupun panjang. Nah, makanya perempuan-perempuan biasanya ngeluarin rambutnya gitu-gitu tuh. Biar rambutnya kena. Samping sini. Betul. Ya. Jadi sebelah dahi itu ada rambut ya kawan. Kalau kita basuh muka itu kenain. Nah, betul. Jangan lupa untuk dikenain. Nah. Kalau yang laki-laki kan pendek biasanya daerah situ ya kan gampang sih. Yang perempuan ini kadang panjang ke belakang situ itu harus juga kena. Dan yang beliau batasnya adalah ujung telinga sampai dahi tengah paling atas. Ya, begitu ya. Pakai benang. Ya. Yang bawahnya itu, yang bawahnya. Siap. Oke. Itu namanya maudhi' at-tahdhif. Itu sebenarnya ada khilaf antara fuqaha apakah itu wajah atau bukan. Yang mu'tamadnya begitu patokannya. Jadi sekali lagi batas atas adalah tempat tumbuh rambut yang normal. Kalau yang udah botak enggak normal, yang normal. Tempat tumbuhan rambut atas sama dagu bawah ya. Dagu bawah itu batas atas, batas bawah. Batas samping mana? Di antara kedua telinga. Nah, tapi perlu diperhatikan adalah di atas telinga ada bagian rambut yang juga merupakan bagian dari wajah, betul. Dan itu wajib untuk dibasuh ketika kita berwudu ya. Betul. Siap. Supaya kalau yang radio bisa ngebayangin. Oh iya, betul. Lupa yang radio, betul. Nah. Lanjut Habib. Nah, di muka nih Habib, kan ada banyak bulu-bulu nih. Bulu alis, bulu mata. Apakah wajib juga? Nah, beliau bilang, "Gal na'am. Awsilil ma ila manabiti syu'ur."
Dan juga sampaikan air ini ke tempat tumbuhnya rambut yang ada di muka. Sebenarnya rambut yang ada di muka ada berapa? Ada 20 jenis gitu. Rambut di muka itu. Wah, itu kan dalam bahasa Arab tuh Masya Allah, detail mereka. Semua itu yang 20 itu wajib dibasuh kecuali 2. Jadi begini, di sini beliau menyebutkan al-hajiban, asy-syariban, al-ahdab, al-idharan, huma ma yuwazil udhunain min mubtada'il lihyah. Oke. Masalah rambut di muka. Apa aja sih? Banyak, katanya 20. Tapi caranya itu 20 tuh alis 2. Oke. Begitu. Ada alis. Alis 2. Rambut yang ada di dahi sebagian orang. Ada, sebagian, kebanyakan sih enggak. Tapi ada sebagian orang yang banyak bulunya itu, ada rambut tipis-tipis nih di dahinya. Namanya al-ghamam itu. Ya, ghamam itu. Ghamam. Juga bulu mata. Itu. Hajiban apa? Hajib ini. Alis. Oke. Alis. Alis. Kalau bulu mata ahdab. Juga ada di sini dibilang syarib. Ini. Apa ya? Kumis. Ya. Syarib. Ada namanya ntar al-idharan. Ini, begini. Kalau bahasa kita cambang ya. Iya, rambut yang depan telinga. Oke. Nah, apa namanya? Ini al-idharan. Kalau yang di bawah telinga sampai ke sini, sampai ke dagu namanya arid. Itu arid. Kalau yang di dagu namanya lihyah, jenggot. Oh, lihyah itu cuma sini ya? Cuma segini. Berarti sini boleh dong dipotong, nggak mukhalafatus sunnah? Nah, itu dia, tergantung. Kalau di mazhab Syafi'i, sunnah lihyah itu sini aja. Mazhab lain mendefinisikan enggak, lihyah itu sunnah, lihyah itu yang semuanya. Nah, gitu. Sampai sini. Nah, itu dia. Kalau di mazhab Syafi'i enggak, cuma dia yang di dagu aja. Ini namanya apa tadi? Kalau ini arid. Arid. Okay. Kalau ini idhar namanya. Yang di ya, cambang tuh ada 2 kalau dalam bahasa Arab. Cambang yang di depan telinga dan cambang yang di bawah telinga. Gitu. Okay. Belum lagi bulu yang tumbuh di pipi. Pipi ini ada nih. Namanya apa? Al-khaddan katanya. Al-khaddan. Jangan jelek nih. Itu bulu yang di pipi. Oke, yang di kumis nih ada yang di ujung kumis sini, Bib. Ada juga bulu tuh khusus itu. Kumisnya itu apa? Kumis tukul. Begini kan ya? Gitu. Ada lagi kumis 2 lele. Kumis lele. Kumis lele itu. Ada juga bulu yang di bawah bibir bawah. Ini. Iya. Itu semua tuh ada nama-namanya dalam bahasa Arab tuh. Kumis Iron Man. Di bawah bibir. Iya. Nah, semua itu harus kena air. Bukan cuma bulunya aja kena air. Kulit yang di bawahnya juga kena air. Tadi ada yang nggak wajib 2. Nah, yang nggak wajib 2. Apa? Jenggot dan cambang yang di bawah telinga di sini berarti. Bulu hidung berarti wajib juga. Oh enggak. Begini. Kalau masuk ya? Iya, kalau dalam hidung dan dalam mulut itu enggak termasuk muka dalam bagian wudhu ya. Tapi termasuk entar zahir dalam bagian salat entar. Dalam bahasanya. Tadi nggak wajib apa tadi? Nah, yang nggak wajib apa? 2. Yang pertama lihyah. Janggut. Yang kedua cambang yang dimulainya dari bawah telinga. Gini. Namanya apa tadi? Arid. Arid sama lihyah nggak wajib ya? Kapan nggak wajib? Bila mana tebal. Tebal. Kalau tebal, kalau tipis tetap wajib. Oke. Tebalnya gimana? Gimana cara ukur ini tebal atau enggak nih janggutnya? Nah, tengok kalau engkau duduk berjarak 3 hasta dari dia, engkau bisa nggak lihat apa namanya itu kulit di bawah jenggotnya itu. Kalau masih kelihatan kulitnya, berarti ini tipis. Masih wajib tuh, berarti masih kena wajib tuh. Jenggotnya masih, cambangnya juga harus dibasuh semua. Tapi kalau kulit yang di bawah jenggotnya nggak kelihatan, itu sama dengan tebal. Oke. Nah, kalau tebal tuh berarti yang wajib cuma ngebasahin permukaan jenggot dan cambang saja. Yang dalamnya sunnah. Apalagi sampai begini. Nah, itu dia makanya kalau yang gede jenggotnya atau gimana tuh. Gitu aja. Ya, betul, diginiin aja. Ada doanya ini terakhir. Doa untuk basuh muka apa? Ada. Doanya indah. Allahumma bayyid wajhi binuri wajhik binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari bercahayanya wajah-wajah auliyamu. Wala tusawwir wajhi bi dhulumatik yawma taswaddu wujuh adak, dan jangan engkau gelapkan mukaku dengan kegelapan di hari gelapnya wajah-wajah musuh-musuhmu. Gitu. Wala tatruk takhlil lihyal kathah. Walaupun apa tadi jenggot yang lebat tadi enggak wajib untuk dibasuh dalamnya, tapi sunnah untuk dibasuh juga dalamnya dengan cara menyelang-nyelangi dari bawah, Bib. Maksudnya gimana? Kalau yang lebat ya, yang lebat tadi kan enggak wajib di dalamnya, enggak wajib, tapi sunnah. Gini. Di belakang. Begitu sunnahnya. Ya.
Nah, untuk kali ini sampai sini aja gitu. Masya Allah, sampai basuh muka ya. Basuh muka. Masih ada tangan, rambut, telinga, kaki. Ya, Naam. ya, Masya Allah. Ikhwan-akhwat, bagi ikhwan-akhwat yang ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999 720. Kami akan kembali sesaat lagi. Khonawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di kajian tasawuf bersama Habib Ahmad Musytabak bin Syahab. Alhamdulillah kita sudah membahas bab wudu, tapi baru sampai muka, Habib ya. Masih ada tangan, rambut, telinga dan kaki, Habib ya. Jadi harus dilanjutkan berarti minggu depan insyaallah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Harus dilanjutkan, kalau enggak ikhwan-akhwat wudunya sampai muka doang ini. Masya Allah. Ya, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Bismillahirrahmanirrahim, dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Habib, bagaimana caranya mengatasi rasa was-was? Kadang was-was ini membuat saya lelah sekali dalam berwudu, dan terkadang was-was juga ada saat kita sholat, Habib. Gimana cara mengobatinya? Syukran jazakumullah khair. Masya Allah. Baik. Hada ajib, Habib, masalah was-was. Apakah ada obatnya? Ada. Dan memang dinobatkan was-was itu sebagai penyakit katanya, yang diobati. Tapi secara umumnya, Habib, was-was itu dikatakan ada sisi baiknya. Kok bisa? Makanya dibilang, Gal ba'dus salihin, was-was itu tanda orang yang punya iman kuat. Masa? Iya. Adanya was-was itu berarti tanda dia itu punya sesuatu yang mau dirampas oleh syaitan. Makanya syaitan menggodanya, bisiknya. Syaitan mau maling nih ceritanya. Dan yang namanya maling nggak akan masuk ke rumah yang kosong kan? Iya benar. Pasti maling masuk ke rumah orang kaya. Iya kan? Maling, ya itu dia. Kenapa maling masuk? Karena ada sesuatu dalam rumah yang mau dirampas sama dia. Begitu pula syaitan. Tidak akan masuk atau menggoda ke hati manusia kecuali ada sesuatu di dalam hati itu. Makanya was-was itu adalah tanda keimanan. Itu satu, itu sisi baiknya. Tapi di saat yang sama kita harus obati diri kita dari was-was, jangan kita biarkan saja. Itu bakal menyeret kita ke perihal yang luar biasa. Aduh, bingung, membingungkan, dan bisa-bisa orang itu bahkan bisa bisa gila kalau diterutin was-wasnya. Orang ngeliatnya bingung, kenapa begini? Itu awal-awal ceritanya was-was. Kalau dibuntutin terus, mungkin was-was harus dilawan. Oke. Was-was banyak bentuknya. Was-was dalam ibadat diantaranya ini. Was-was dalam wudu, atau dalam sholat, atau lain-lain. Ada was-was dalam keyakinan, tauhid. Ada juga tuh. Kayak gitu. Yang lebih parah itu. Yang lebih berat ujiannya itu. Ada was-was yang semestinya ada was-was di situ. Masya bilang, Anda bingung. Orang banyak was-was di wudu ya. Was-was di sholat dengan alasan berhati-hati, ya kan ya? Biar lebih yakin sah wudunya, biar lebih yakin sah sholatnya. Jadi dia intinya berhati-hati. Tapi kalau mencari rezeki nggak ada was-wasnya, ya nggak? Masalah makanan nggak ada was-wasnya. Ada nggak orang was-was makanan? Ini halal nggak ya? Ada was-wasnya, nggak halal deh. Iya benar. Nah, kalau bisa was di situ tuh bagus. Produk Israel nih, Zionis. Iya. Kenapa orang banyak yang nggak was-was ya? Harusnya was-was gitu. Semestinya kalau mau, silahkan was-was dalam makanan, bagus. Silahkan was-was dalam harta. Wah, keren banget itu, bagus was-wasnya. Ini ada hak orang lain nggak di sini? Nah, itu dia tuh. Ketika kita ngambil ya. Nggak ngambil deh. Kita ngambil pekerjaan, ada cara yang nggak halal. Ini bener nggak ya? Nggak usah. Itu malah bagus ya? Bagus malahan. Kan sama juga, ujung-ujungnya berhati-hati. Ini justru tempatnya di sini was-was tuh. Tapi ala kulli hal. Benar. Nah, yang was-was tadi di wudu atau di salat, gimana cara mengatasinya? Di antaranya, nah makanya kita diajari sama Imam Ghazali tadi, baca doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min yahdurun. Itu ketika wudu. Kalau salat, baca Qul a'udzu birabbin nas. Ini kan sebelum salat ini, untuk melindungi dari
was-was. Makanya orang yang tertimpa was-was dianjurkan dia banyak-banyak baca surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Dan juga banyak-banyak baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu perihal tentang dada tuh. Itu minta dilapangkan oleh Allah dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu di antara zikir yang dianjurkan untuk orang yang terkena was-was. Itu masalah zikir. Yang kedua, masalah usaha bagaimana? Begini, untuk masalah was-was, inti harus siap untuk tidak sah. Itu jawabannya. Maksudnya gimana? Ini kan ceritanya was-was, dia berkedok berhati-hati, pengen yakin sah. Oh, lawan. Siap untuk yakin tidak sah. Maksudnya gimana? Nah, ketika siap untuk yakin tidak sah, bakal ngilang tuh was-was. Soalnya nih. Begini, Bib. Makanya dulu ada cerita di zamannya Habib Abdurrahman masyhur, Syaikhul Bukhari ya, Mufti Hadramut. Ada orang was-was salat begini, berapa kali gitu. Dilihat sama dia. Kenapa ya? Kesian. Kita orang lihat kita orang kan kesian. Dipanggil sama Habib Abdurrahman masyhur, Syaikhul Bukhari. Inti kenapa kayak gitu? Enggak, Habib, ana ngeri salatnya enggak sah. Belum pas niatnya tadi. Nah, gitu kan. Belum pas niatnya sama takbir. Ente mau sembuh, mau banget, Anda pengen anak sudah sumpok kayak gini. Anda pengen sembuh gimana caranya, tapi nggak bisa. Anda nggak bisa, sholat Anda nggak sah. Gampang, sini ikut aneh katanya. Anda kasih intercept, inti pasti sembuh. Siap, tapi ikut. Apa katanya? Iya. Keluar akhirnya. Beliau sama orang ini ke jalan. Di jalanan beliau melihat keledai, himar. Dan keledai itu ada kotorannya. Najis kan ya? Nah, ente ambil tuh kotoran. Masukin kantong. Bingung kan? Apaan nih? Ini resepnya. Dia apain? Ambil dulu. Diambil dulu kotoran keledai kan najis tuh. Bil ittifaq hada najis. Dengan ijma ulama itu kotoran hewan yang ghair ma'kul. Najis. Ente masukin. Turut aja kata nih. Masukin ke plastik, kantongin. Oke. Udah. Sekarang kita sholat. Nah, sekarang ente najis. Habib ini kan najis. Sholatnya enggak sah. Anda tahu, kata beliau. Ente sholat, bukan kayak gitu. Ente imam, ane makmum. Nah, ini yang bilang siapa ini? Mufti Hadramut. Hadramut masyhur. Bingung. Tapi ini mau sombong nggak dari kelas? Ayo. Nah, ini nih kuncinya. Dia kan berusaha untuk sholatnya sah dengan perfect. Di situ celah masuknya was-was. Kita obati dengan siap untuk tidak sah dengan yakin. Mau nggak mau, ikut kata nih. Ya sudah, sholatlah si Rijal ini bawa najis di kantongnya itu. Dia imam dan Mufti Hadramut sebagai makmum. Secara zahirnya saja, padahal enggak kan ya. Bahkan. Sholat. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Habis itu ngilang dia punya was-was. Nah, dari celah kehati-hatian, pengen lebih hati-hati, pengen dengan yakin sholatnya sah, di situ celahnya masuk was-was. Maka diobati, siap untuk yakin tidak sah. Langsung hilang tuh was-was. Nah, tapi nggak harus begitu juga sih caranya. Sangat ekstrim banget itu kan ya. Tapi langsung sembuh itu, Beb. Ada cara kedua yang lucu. Ada resep nih untuk hilang was-was kayak sholat tadi Allahu Akbar atau sholat atau wudu itu berapa kali wudunya was-was terus. Gampang. Pakai nazar. Apa nazar? Nazarin. Aneh kalau takbir lebih dari sekali, setiap takbir sedekah 100.000. Bener. Setiap takbir sedekah 1 juta sekalian. Allahu Akbar. Wah, nggak sah nih. Tapi 1 juta nih. Ngilang dia tuh was-was. Iya bener. Faedah was-wasnya ya. Faedah buat umat ya. Bener juga tuh. Harus diakalin, Habib. Main akal-akalan sama syaitan gitu. Bener. Emang kadang-kadang manusia itu nggak was-was terhadap muamalah. Artinya dia nggak was-was sama zakat dia, dikeluarin apa enggak. Nggak was-was sama apa hak orang lain atau pekerjaan dia yang masih kotor atau enggak. Tapi was-was sama wudu, sama sholat. Ya. Bagus sih, was-was di zakat itu keren banget. Dia keluarin zakat sekian, nisabnya sekian. Kayaknya masih kurang nih, tambahin lagi deh. Masih ragu kurang nih, tambah dikit. Itu bagus tuh, silahkan was-was kayak gitu. Masya Allah. Mau nanya sekalian, karena tadi bahas zakat. Kalau kita zakat, kita udah tahu bakal dapat sekian kita. Dan kita udah tahu zakatnya sekian. Kita ngeluarin sebelum kita dapat boleh apa enggak?
Oh, itu ada pembahasannya. Supaya nggak lupa gitu. Betul. Ada pembahasannya di fikih namanya zakat muajjal itu. Zakat muajjal. Boleh, ada syarat-syaratnya. Ta'jiluz zakat. Mengeluarkan zakat sebelum temponya. Sebelum nisabnya, sebelum nyampe haulnya gitu kan ya. Kita bakal tahu nih nisab bakal sekian. Itu gini, ada dalam bahasa di pembahasan fikih itu namanya apa namanya? Al-khars. Khars itu memperkirakan hasil panen. Oke. Itu kan ceritanya itu di korma, tapi dikiaskan ke perihal yang lain sebagian fuqaha mengkiaskan. Diperkirakan hasil panen sekian, yang bakal jadi keriknya sekian. Berarti zakatnya sekian. Silahkan keluarkan sekarang. Bisa itu. Harus. Dan kita juga bisa ta'jil zakat sebelum nyampe haul akhir kita keluarkan zakat sekarang dengan syarat. Dengan syarat di antara syaratnya gitu ya. Ketika akhir haul nanti engkau masih dinobatkan sebagai orang yang wajib zakat. Dan yang menerima zakatmu masih dinobatkan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Oke. Siap. Contohnya gini, aneh zakat masih di 3 bulan lagi tapi mau keluarin sekarang deh. Fursa Ramadan contohnya. Keluarin, teng. Aneh kasih ke Fulan. 3 bulan kemudian, Fulan yang aneh kasih zakat, jadi orang kaya deh. Dapat waris gitu. Dapat waris, Masya Allah. Atau dia anaknya presiden misalnya. Ketahuan ini gitu. Ketahuan. Berarti ketahuan tuh zakat ini yang kemarin nggak sah tuh. Oh gitu. Oh iya. Oke. Atau kitanya. Masuk akal. Kitanya yang apa namanya, kita kasih dia zakat nih. Padahal belum waktu zakat, 3 bulan lagi. Udah bismillah. 3 bulan kemudian, kita, pedagangan kita, contohnya maaf ya, bangkrut. Emang nggak wajib zakat. Berarti yang kemarin tuh apa? Bukan zakat tuh. Sedekah aja biasa. Di antaranya. Oh, anjir. Itu banyak kaum sholihin mereka mengeluarkan zakat sebelum temponya. Di antaranya Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini gurunya Imam Syafi'i, rekannya Imam Malik. Bahkan kata Imam Syafi'i, Laits afqah min Malik. Imam Laits itu afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad ini faqih Misr, fuqahanya Misr. Beliau perniaga dan sukses bisnisnya. Untung bersihnya itu setahun itu ya, 125.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,5 gram emas. 1 gram emas sama dengan 1 juta. Kaliin deh silahkan. Tenang. Itu untung bersihnya setahun. Setiap tahun kayak gitu untung bersihnya. Dalam manaqibnya beliau tidak pernah mengeluarkan zakat. Nggak pernah wajib zakat beliau itu. Mau kayak baca nih. Makanya sebelum datang haulnya dia sudah sedekahin semua hartanya itu. Oh, anjing. Mulai dari nol lagi. Jadi nggak ada ceritanya wajib zakat. Memang nggak ada harta. Ketika haul nggak ada harta, sudah habis semua. Setiap tahun kayak gitu. Setahun berapa? 100. Coba antum kaliin 125.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,5 gram emas. 12 M ya, 12 M. Wah, itu silahkan deh hitung berapa itu. 12 kali 4. Ya, segitu pokoknya. Untung bersihnya itu setiap tahun, tapi nggak pernah kena zakat. Anjir, Masya Allah, la quwata illa billah. Jazakumullah khairan jawaban dari pertanyaan dan penjabarannya Bapak Udu. Meskipun baru sampai muka, bagaimana kan jangan kemana-mana. Bahkan depan insya Allah kita bahas langsung sampai kaki. Tapi kita bisa jamin ya, karena setelah ini lebih beda dalam berwudu, beda dalam memahami, memaknai ketika kita semua sedang berwudu. Setelah berwudu kita bukan hanya membersihkan anggota tubuh kita, tapi kita juga membersihkan batin kita dan menjaga diri kita dari dosa-dosa insyaallah. Makasih banyak Habib penjelasannya, makasih banyak Ibrahim dan Ondi, makasih banyak kameramen, makasih banyak Ikhwanakhat sudah menyimak sejauh ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.